Cici. Waalaikumsalam Bu Rifah. Ya, kita lama nggak ketemu ya Bu Cici ya. Gimana kabarnya Bu Cici? Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Bu Rifah sendiri? Alhamdulillah kabar saya juga baik Bu Cici. Dengar-dengar Bu Cici hari ini akan melaksanakan praktik kucing ya? Iya, betul sekali Bu Rifah. Nah, di sini saya mau melakukan sharing tentang rubrik penilaian tentang percakapan kucing yang mau dilakukan Bu Cici. Gimana Bu Cici, bisa kan? Bisa sekali Bu Rifah. Saya ingin rubrik penilaian kucing saya nanti yang akan saya lakukan dengan Bu Rifah lebih spesifik supaya mudah mengidentifikasi keberhasilan saya untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan saya ketika bisa menggali potensi yang ada pada diri kita nanti khususnya sebagai kucing. Begitu ya. Ya. Baik Bu Cici. Jadi kompetensi kucing yang mana yang ingin Bu Cici kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu saya dapat bertanya dengan menggunakan pertanyaan yang bobot yang bisa menggali kucing, menggali potensi yang ada pada dirinya. Begitu. Kemudian bagaimana? Kemudian bagian kompetensi yang mana kira-kira yang mau Bu Cici observasi? Yang ingin diobservasi itu adalah kompetensi dalam bagian identifikasi, karena saya itu kadang sering bingung menentukan mata kuncinya seperti itu. Begitu. Baik Bu Cici. Kemudian apa indikator ketercapaian tujuan yang ingin dicapai oleh Bu Cici sebagai coach? Saya ingin dapat menggali potensi kucing dengan indikatornya. Misalnya Bu Iva nanti bisa mengemukakan ide kreatifnya, bisa melaksanakan rencana aksinya, serta bisa mengatasi permasalahan ketika melaksanakan rencana aksi tersebut. Serta Bu Iva nanti saya harapkan dapat mempertanggungjawabkan atas rencana aksinya tersebut. Luar biasa sekali ya Bu Cici. Baik Bu Cici, pertanyaan saya cukup. Terima kasih Bu Cici sudah menjawab. Sekarang silahkan Bu Cici lakukan kucing terlebih dahulu sama Bu Iva. Baik, Semoga berhasil Bu Cici. Terima kasih Bu Rifah. Assalamualaikum Bu Iva. Waalaikumsalam Bu Cici. Bu Iva kemarin mencari saya ya katanya. Iya betul sekali Bu Cici. Saya kemarin itu ke rumahnya Bu Cici. Bu Cici kok nggak ada di mana ya? Saya kemarin itu ke Surabaya Bu Iva karena kebetulan ada pekerjaan. Ada apa ya Bu Iva? Itu loh Bu Cici. Saya itu punya permasalahan Bu Cici di sekolah saya itu loh. Saya lihat itu teman-teman saya itu loh. Kalau pembelajaran itu masih menggunakan metode ceramah terus. Akhirnya apa? Anak-anak itu saya lihat itu menjadi bosan ketika pembelajaran tersebut. Berarti Bu Iva ini punya masalah teman-teman Bu Iva banyak yang masih menggunakan metode ceramah. Iya, Jadi benar. efeknya itu ke anak merasa bosan begitu ya Bu Iva ya. Betul sekali Bu Cici. Lalu tujuan Bu Iva nanti selama kita ngobrol apa ya Bu Iva? Yang saya harapkan itu Bu Cici ya, agar teman-teman saya itu melakukan perubahan Bu Cici. Bisa mungkin ya metode ceramah ya juga penting, tapi harus dikombinasi dengan metode yang lainnya seperti metode PBL, PJBL itu kan membuat anak itu menjadi aktif dalam pembelajaran dan termotivasi, tidak bosan lagi gitu loh. Menurut saya gitu Bu Cici. Berarti tujuan Bu Iva nanti setelah mengobrol dengan saya ini nanti diharapkan teman-teman Bu Iva nanti bisa menemukan solusi begitu ya Bu Iva ya. Ya betul Bu Cici. Lalu Bu Iva apa saja sih yang membuat teman-teman Bu Iva itu kurang mempelajari metode-metode yang lain seperti itu? Mungkin gini ya, menurut saya itu karena di sekolah saya itu kan kebanyakan guru senior gitu ya. Mungkin
mungkin itu masih terbawa dengan zaman dulu dan mereka itu tidak mau repot lah. Enak memakai metode ceramah saja tanpa memikirkan kebutuhan murid itu apa gitu loh. Akhirnya pembelajarannya itu anak-anak tidak efektif, rame gitu loh. Berarti masih terpaku dengan cara lama Lama, begitu ya, iya, Bu Iva iya, ya. Lalu kemudian apa saja ya Bu Iva yang bisa membuat teman-teman Bu Iva itu nanti bisa termotivasi menggunakan metode-metode yang menarik seperti itu? Saya rasa itu satu itu saya rencananya itu mentoring, pendampingan individu Bu Cici. Dan saya akan bekerja sama dengan teman saya yang biasanya sudah menerapkan beberapa metode yang bagus. Saya ajak kolaborasi untuk pendampingan individu terhadap guru-guru tersebut. Teman-teman saya itu mentoring lah. Seperti itu ya Bu Iva ya. Ya. Bagus itu rencananya Bu Iva. Kayaknya juga efektif seperti itu ya. Terus kemudian langkah apa yang dapat Ibu Iva lakukan untuk mengatasi masalah teman sejawat Bu Iva tadi? Mungkin langkahnya itu saya akan koordinasi dulu pada kepala sekolah saya, terus saya berkolaborasi dengan teman saya yang sudah menerapkan beberapa pembelajaran yang bervariatif itu, terus saya akan mentoring dan pendampingan individu itu terhadap guru-guru tersebut. Itu ya Bu Iva ya. Ya. Terus kemudian apakah ada hambatan atau tantangan seperti itu ketika melakukan rencana Bu Iva nanti? Itu jelas ada Bu. Ya, tantangannya itu kadang-kala kan teman-teman sejawat saya itu kurang, agak gimana ya, merasa seolah-olah kok menggurui gitu ya. Tapi dengan cara kita mendekati mereka dengan baik, saling kolaborasi, saling sharing bagaimana agar suasana pembelajaran itu yang baik itu gimana, akhirnya lama-kelamaan teman saya itu menyadari, oh ternyata pembelajaran selama ini saya itu kurang baik buat saya. Berarti tantangan Bu Iva ini nanti bisa diatasi ya. Ya. Lalu dukungan apa saja ya Bu Iva yang Bu Iva butuhkan untuk rencana Bu Iva ini? Mungkin dukungannya itu ya nomor satu itu dari kepala sekolah dan teman sejawat yang ada di sekolah itu, karena kita itu kalau mengerjakan sesuatu sendiri itu dirasa itu kurang efektif ya kalau tidak kita itu bekerja sama dengan teman kita itu, ya saling berkolaborasi lah Bu, intinya itu. Ya memang betul sekali Bu kata Bu Iva, karena kita itu tidak akan mungkin bisa bekerja sendiri tanpa bantuan dari rekan-rekan lain seperti itu. Terus kemudian Bu Iva apa komitmen atas rencana Bu Iva tersebut? Komitmen saya itu saya akan menerapkan melaksanakan mentoring ini dan pendampingan individu ini segera, dan berkolaborasi dengan teman saya yang sudah menerapkan beberapa pembelajaran yang bervariatif. Untuk pengukuran ketercapaiannya bagaimana Bu Iva? Sebelum melakukan pendampingan individu atau mentoring itu levelnya itu saya rasa 6. Mungkin saya berharap itu kira-kira level 8 lah Bu. Bagus Bu Iva, berarti Bu Iva sudah punya rancangan atas rencana yang akan dilaksanakan begitu ya Bu Iva ya. Dan Bu Iva juga bisa mengukur atas keberhasilan rencana Bu Iva itu tadi. Semoga nanti berjalan lancar, rekan-rekan Bu Iva juga bisa mengembangkan kompetensinya melalui penggunaan metode-metode yang Bu Iva sarankan nanti. Itu ya Bu Iva ya. Iya Bu Cici, terima kasih Bu Cici atas waktunya, mengganggu merepotkan Bu Cici. Iya, sama-sama Bu Iva.
Bu Cici, bagaimana proses kucingnya? Apakah berjalan lancar? Alhamdulillah Bu Rif'a lancar. Alhamdulillah. Setelah melakukan observasi dengan kucing, ada sedikit pertanyaan dari saya ya Bu Cici ya. Bu Cici berkenan ya? Siap Bu Rif'a. Jadi apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan kucing? Apakah sudah menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Alhamdulillah sudah Bu Rif'a. Mungkin tinggal meningkatkan lagi skill saya sebagai coach, terus berlatih dari literatur wawasan sebagai coach untuk menambah ilmu sebagai bekal supaya saya menjadi coach yang lebih baik lagi dan profesional seperti itu. Baik. Kemudian catatan hasil observasi dari Bu Cici, alhamdulillah Bu Cici tadi saya amati sudah sangat bagus. Kemudian Bu Cici juga berhasil melakukan proses kucing sesuai dengan alur tirta. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati, saya juga ada beberapa catatan ya Bu Cici. Ibu sudah berhasil menyampaikan sesuai alur tirta. Kemudian Bu Cici juga sudah menanyakan tujuan kepada kucing. Kemudian Bu Cici juga sudah melakukan identifikasi permasalahan dan mengarahkan kucing untuk melakukan rencana aksi tindak lanjut yang sebaiknya dilakukan. Luar biasa sekali Bu Cici. Dan yang terakhir, Bu Cici berhasil menemukan tanggung jawab pada diri kucing agar rencana aksi tersebut dapat dilakukan dan dapat berjalan dengan baik. Luar biasa sekali ya Bu Cici. Terima kasih Bu Rif'a. Kemudian kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan sama Bu Cici? Yang ingin saya kembangkan lagi itu adalah saya bisa mengidentifikasi sebuah permasalahan dari seseorang, karena dalam membuat pertanyaan-pertanyaan itu sangatlah penting untuk membimbing kunci dalam menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Subhanallah sekali Bu Cici. Bu Cici sudah terpikirkan sampai ke sana ya. Saya tadi juga sudah mendengar percakapan Bu Cici dengan kucing. Ibu juga terlihat fokus terhadap kucing. Artinya Bu Cici juga sudah melakukan present atau kehadiran penuh. Kemudian Bu Cici juga sudah mendengarkan secara aktif dan tentunya Bu Cici juga sudah mengajukan pertanyaan tersebut sesuai tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Cici sesuai dengan kata kunci yang diberikan sama Bu Cici. Luar biasa sekali Bu Cici. Saya berikan aplaus yang luar biasa terhadap Bu Cici. Terima kasih Bu Rif'a atas apresiasinya. Oke, terima kasih Sudah Bu mau Cici. menilai saya. Iya, saya kira cukup sampai di sini ya. Semoga nanti ke depannya kita bisa melakukan proses yang seperti ini lagi. Terima kasih Bu Rif'a. Oke, cukup sekian ya Bu Cici. Saya akhiri. Assalamualaikum.